Hope you found a good hiding place! Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film psikopat lagi yang menimpa seorang mama muda saat mendaki pegunungan. Film ini berjudul Don't Move 2024. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, daripada kelamaan dan keburu hasrat kopet kalian sudah penuh, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda bernama Iris yang terus pelangak-pelongok menatap pelapon. Hingga setelah melihat mainan kapal laut milik mendiang putranya, Iris yang dihantui rasa bersalah berniat pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan suaminya. Setibanya di Taman Rawa bagian selatan, Iris bergegas memulai pendakiannya. Rupanya, Iris berniat untuk nyekar ke tempat tewasnya putranya yang bernama Matteo. Sambil menahan tangis, Iris terlihat menyesali keteledorannya yang membuat Matteo terjatuh dari tebing. Hingga di tengah kesedihan, Iris terlihat mendekati tebing bagaikan orang yang kurang waras. Namun, untungnya, tiba-tiba datang seorang pria bernama Richard yang berusaha mengingatkan Iris bahwa tindakan bodoh yang ia lakukan bisa membuatnya mendapat hukuman kekal di neraka dan merasakan penderitaan tiada akhir. Untuk menghibur Iris, tiba-tiba Richard menceritakan insiden kecelakaan yang telah menewaskan tunangannya yang bernama Cole, di mana insiden tersebut membuatnya larut dalam kesedihan. Namun, akhirnya Richard menyadari bahwa hidupnya harus tetap berlanjut dan berusaha menerima takdir. Mendengar ucapan Richard yang terasa benar, Iris pun menceritakan insiden yang menimpa putranya, di mana saat itu ia dan suaminya sibuk membuat konten TikTok hingga membuat Matteo lepas dari pengawasannya dan terjatuh ke dasar tebing. Mendengar hal itu, Richard meminta Iris untuk ikhlas dan menjadikan kejadian itu sebagai pelajaran, karena TikTok bukanlah kitab suci yang bisa dijadikan acuan atau standaran hidup. Di tengah perjalanan pulang, Richard terlihat senang saat Iris ikut turun gunung. Ia merasa puas karena berhasil membuat Iris sadar dari dosa besar. Setibanya di parkiran, Iris berterima kasih kepada Richard yang telah menyadarkannya. Lalu, ia pun pamit untuk pulang. Namun, ketika hendak membuka pintu mobil, Iris melihat Richard berdiri di sebelah pintu mobil dengan membawa payung. Seharusnya dari jauh sudah tahu kalau pintu itu tidak bisa dibuka atau bisa lewat pintu kanan. Ah, sudahlah, ternyata Richard adalah seorang psikopat. Singkat cerita, Iris yang tersadar pun panik saat menyadari dirinya menjadi korban penculikan. Saat itu juga, Iris berusaha menelpon bantuan menggunakan Apple Watch miliknya. Akan tetapi, Richard dengan tenang berkata bahwa apa yang Iris lakukan hanya sia-sia karena sinyalnya sudah pasti dipersulit oleh sang sutradara agar filmnya lebih menarik. Setelah mengambil pisau lipat di saku celananya, Iris berusaha memotong tali yang mengikatnya sambil berusaha mengalihkan perhatian Richard. Sungguh nekat, Iris sampai menabrak mobil ke pohon jengkol.
tengah kepanikannya, Iris langsung menodongkan pisau dan meminta Richard untuk pergi. Antara ingin tertawa dan heran, Richard pun berkata, "Kenapa Iris melawan? Bukannya tadi di tebing kamu pengen mokat?" Mendengar sindiran tersebut, Iris hanya menjawab dengan wajah pucat. Lalu sambil menunjukkan bekas suntikan di lengannya, Richard meminta Iris untuk pasrah saja. Karena 20 menit lagi, obat yang ia suntikan akan membuat Iris lumpuh total. Bagaikan orang yang terkena tindihan alias rep-repan, namun Iris menganggap itu hanya gertakan dan berusaha kabur dengan sisa tenaganya. Dialing a phone. And at 10, your legs will begin tingling. That means your gross motor skills. 18, your breathing will become labored. And just before everything shuts down on you, Di tengah pelariannya, Iris mulai panik saat tangannya terasa kaku. Ternyata obat pelumpuh itu benar-benar bekerja. Ia langsung menyetel stopwatch selama 20 menit, lalu kembali berusaha kabur. Namun, baru saja turun dari gawir, kini kakinya mulai terasa kaku dan berat, seperti ceker badak. Sialnya, baru 3 menit berjalan, kelumpuhan di kakinya semakin terasa, membuatnya panik. Di saat yang sama, Richard yang mengejar dengan santuy berkata, "Kamu tidak akan bisa kabur dariku." Di tengah ketegangan, Iris malah bersembunyi di dekat sarang semut besar. Untungnya, ia berhasil kabur dengan cara mengenyutkan diri bagaikan yang mengambang. Sungguh aneh, tubuh Iris mengambang begitu saja, seperti tanpa bobot meski ada bebatuan dan air beriak. Ia tetap tidak terbalik atau tenggelam. Meski tubuhnya tidak terluka, kelumpuhan terus menyebar, membuat Iris hanya bisa merangkak untuk mencari bantuan. Akhirnya, tubuh Iris benar-benar lumpuh total meski kesadarannya masih ada. Hampir saja, di saat itu, seorang abah-abah yang sedang memotong rumput merasa heran dan mencoba membangunkannya merasa ada yang aneh. Si abah segera mengambil alat bantuan untuk mengangkat Iris ke dalam rumahnya. Saat si abah hendak menelpon bantuan, Iris mendengar suara ketukan. Ia segera memberi syarat dengan kedipan mata cepat seperti cacingan. Benar saja, Richard datang dengan pura-pura panik dan beralasan bahwa ia sedang mencari istrinya yang mengalami gangguan setelah mobilnya menabrak pohon jengkol. Mendengar cerita Richard, si abah mulai curiga. Lalu menutup pintu dan memintanya menunggu di luar. Namun, belum sempat si abah menelpon polisi, ia kesal melihat Richard yang tiba-tiba mencoba masuk. Menyadari bahwa si abah akan menelpon 911, Richard langsung berakting sedih, menangis terseduh-seduh seperti sungguh-sungguh sedih, berusaha meyakinkan si abah dengan alibinya. Di saat itu pula, Iris yang disembunyikan di belakang kursi hanya bisa merasa kesal mendengar ocehan Richard. Bosan dengan ocehan Richard, si abah akhirnya memintanya untuk pergi. Merasa kesulitan, Richard menyadari bahwa si abah menyembunyikan Iris di dalam rumah. Ia pun langsung mengancam akan menghabisinya jika tidak memberitahukan keberadaan Iris. Mendengar hal itu, si abah memberitahu Richard bahwa Iris ia sembunyikan di dalam gudang. Tapi, tiba-tiba, setelah membuat Richard tertimpa lemari jati, si abah pun memperingatkan bahwa polisi akan segera datang. Meski sudah renta, si abah berhasil melawan Richard seperti maling panci. Namun, tiba-tiba, Richard yang kalah adu mekanik mengeluarkan pisau dan membuat si abah yang baik hati merasakan mules ekstrim. Stay down. I don't know what I'm gonna do. oh, your wife. After all that work she put in, control your anger. Probably give her enough. Richard yang mendengar tim kepolisian akan segera datang, bergegas mengambil secerigen pertalet untuk melenyapkan barang bukti.
Kematian si Abah pun terasa sia-sia ketika Iris dalam keadaan terpaksa meminta bantuan Richard untuk membawanya keluar dari rumah. Akibatnya, Iris kembali tertangkap oleh Richard. Dengan nada sinis, Richard berkata, "Akibat kelabilanmu, si Abah beserta harta bendanya seketika musnah." Di tengah perjalanan, Richard terasa kesal saat sebuah mobil lambat menghalangi jalannya. Singkat cerita, sesampainya di sebuah pom bensin, Richard yang hendak mengisi bensin menyamarkan diri dengan memakai topi milik petugas SPBU agar tampak seperti sedang bertugas. Tak lama kemudian, ia melihat petugas pemadam kebakaran dan tim kepolisian menuju ke rumah si Abah. Membuatnya senang saat melihat kepulan asap dari rumah tersebut. Sementara itu, di dalam mobil, Iris yang mulai bisa menggerakkan tangannya berusaha membuka sabuk pengaman dan memberikan isyarat untuk meminta tolong. Namun, Richard yang menyadari hal itu bergegas kembali untuk mengisi bensin memperketat pengawasan terhadap Iris. Singkat waktu, Richard berusaha menderek mobil kreditannya yang ringsek untuk menghilangkan bukti-bukti yang bisa dilacak ke kepolisian. Seorang petugas bernama Kentung yang melihat kejadian tersebut berusaha memastikan keadaannya. Di saat itu pula, Iris yang masih lumpuh berusaha meminta bantuan. Sesaat kemudian, Richard yang melihat kedatangan petugas beralasan bahwa insiden kecelakaan ini disebabkan oleh kelakuan istrinya yang frustasi setelah kematian putranya. Ia pun berniat menderek mobilnya untuk dibawa ke bengkel. Sorry? Around to that. The call after you and I done talking. Sementara itu, di dalam mobil, Iris berhasil membuka kaca mobil untuk meminta bantuan. Ketika Iris berhasil membuka kaca, Kentung yang curiga dengan gelagat Richard segera menghampiri Iris. Oh my god, malang sekali. Kentung si petugas teladan tewas setelah kepalanya digaplok sampai remuk. Sesaat kemudian, Richard langsung memasukkan jenazah Kentung ke dalam mobilnya dan kembali berusaha menghilangkan barang bukti dengan membakarnya. Setelah membakar Kentung dalam mobilnya, Richard bergegas pergi untuk menyelesaikan aksi kejamnya. Namun, tanpa Richard sadari, Iris berhasil mengambil suntikan pelumpuh milik Richard. Di tengah perjalanan, Iris yang mulai bisa berbicara bertanya mengenai alasan Richard melakukan semua ini. Lantas, Richard mengungkapkan bahwa ketika calon istrinya sekarat, dirinya tiba-tiba merasakan sensasi bahagia yang luar biasa. Ia begitu ketagihan melihat orang lain meregang nyawa. Namun, karena kondisi tubuhnya yang kaku, Iris gagal menyuntikkan obatnya. Setelah membuang suntikan pelumpuh itu, Richard berkata bahwa kematian Iris yang sudah bosan hidup tidaklah sia-sia, dan setidaknya bisa membuat dirinya senang. Sesaat kemudian, Richard langsung menyeret Iris menuju perahu. Sesampainya di tengah danau, Iris yang sadar akan ditenggelamkan menggunakan batako meminta tolong untuk mengambilkan mainan kapal laut milik anaknya sebagai permintaan terakhir. GG sekali, inilah akibatnya jika nggak kopet tapi banyak cetas-cetas dan recall-recall. Namun, Iris berhasil menusuk Richard hingga membuatnya terhenti. Akhirnya, Iris berhasil lolos dari psikopat Richard. Namun, saat kemudian, ia pun panik saat tembakan sabun yang ia gunakan untuk melawan membuat perahu bocor. Akhirnya, setelah efek obat pelumpuh menghilang, Iris pun berhasil berenang ke tepi dermaga. Sesaat kemudian, Iris berniat mengecek keadaan psikopat yang sekarat di tepi danau. Melihat Richard yang sekarat, Iris tetap berterima kasih karena Richard telah menyadarkannya untuk menjalani hidup. Namun, masa hidup Richard sepertinya harus berakhir di sana, di mana Iris meninggalkannya mati kehabisan darah. Thank you. Dan film pun tamat. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan?
tindakan psikopat yang dilakukan Richard terlalu bertele-tele dan banyak cetas-cetas. Hingga seperti yang kita tahu, jika banyak taunting dan recall-recall, pasti akan berujung pada comeback. Meskipun menegangkan dan bikin kesal, film ini memiliki alur yang terlalu dipaksakan dan di luar nalar. Mungkin cukup segini saja ala cerita Don't Move tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.